Nah, akhirnya kita kan mengerti bahwasanya, oh semua orang itu punya waktunya masing-masing, ada waktunya mereka bersinar terang, oh mungkin ada waktu sesekali cahayanya redup atau apa, kan nggak tahu kita namanya hidup. Aku percaya bahwasanya Tuhan akan memberi apa yang kita impikan ketika kita sudah siap. Hal yang kupelajari selama aku di sini juga ada satu hal yang penting. Hidup itu tak selalu linear. Halo semuanya, salam pala ya. Jadi kita sudah berada di episode kedua di Refleksi Tengah Jalan. Jadi ini adalah Refleksi Tengah Jalan series yang dimana aku ingin mengusung series ini atau serial ini untuk ya berbagi atau sekedar berbincang lah gitu. Anggap aja sebagai ruang dialog, ruang diskusi juga gitu. Jadi ini mengenai menurutku suatu hal yang penting banget yang menurutku kayaknya menarik untuk dibahas gitu. Yaitu mengenai kayak usia 20 gitu. Kita tahu bahwasanya usia 20 tahun itu kan atau mungkin yang sering kita lihat terutama di media sosial tuh kayak oh udah sukses, udah punya arah yang jelas atau misalnya udah mapan atau misalnya arahnya jelas nih, arah hidupnya udah jelas nih, udah tertata rapi. Padahal itu sebenarnya enggak gitu. Dan secara tak langsung itu sudah menjadi tekanan halus dan juga stigma masyarakat yang seolah-olah bahwasanya usia 20 tahun itu kita harus sudah sukses atau misalnya ya secara tak langsung itu sudah menciptakan kayak seolah-olah kita memaksa anak muda zaman sekarang di usia 20 tahun itu punya deadline nih untuk sukses. Nah, padahal ya namanya orang, ibaratnya matahari ya semua orang punya waktu bersinarnya masing-masing, betul dong gitu. Nah, jadi di sini menurutku pribadi ya faktor-faktor ya mungkin beberapa faktor yang kupahami sedikit ya gitu. Karena kan aku juga masih belajar, apalagi kan aku juga masih 20 tahunan gitu ya. Nah, itu tuh pertama kan dunia itu kan berubah cepat ya gitu. Bahkan antar generasi pun gitu. Apalagi setahu ada 2026 ini ada generasi baru aku lupa namanya apa gitu. Jadi ya sekarang generasi Z itu ibaratnya lagi keluar-keluar lah gitu, maksudnya dalam arti lagi aktif lah, lagi aktif di dunia kerja dan sebagainya gitu. Dan banyak perubahan lah gitu. Apalagi Indonesia dengan bonus demografi yang sangat besar, ya menurutku ini bagus banget lah gitu untuk peluang negara kita sebagai jadi negara maju gitu. Dan itu tadi ya, bahwasanya yang sedang terjadi masalah untuk usia 20 tahun ini tuh bukan suatu hal yang sepele gitu. Misalnya kayak pertama, dunia itu berubah sangat cepat. Benar nggak? Karena dunia itu berubah sangat cepat, kita tuh harus mengikuti ritme juga. Misalnya kayak contoh sekarang AI atau ChatGPT lah yang baru. Jadi generasi kita tuh secara langsung terlatih atau misalnya punya keharusan untuk oke beradaptasi dengan cepat nih dengan banyak perubahan gitu. Karena memang ritme orang juga kan beda-beda. Kita bahas masalah ritme juga kan maksudnya beda-beda. Terus juga bidangnya ini secara langsung udah boleh banyak yang inilah secara tak langsung yang digantikan oleh robot dan sebagainya, benar dong? Nah, terus juga yang kedua mungkin kita bahas dulu di ekonomi. Kita tahu bahwasanya ekonomi lagi berat lah, lagi susah gitu. Bukan hanya di Indonesia ataupun di mungkin juga di negara lain gitu. Terus juga bahkan di sini pun aku yang tinggal di Tiongkok atau di Cina pun juga sebenarnya ekonomi juga lagi berat gitu. Mungkin ya kalau dilihat sosial media ya karena itu tadi yang diperlihatkan yang bagusnya aja gitu. Karena kan aku tinggal di sini jadi aku melihat realitanya gitu loh bahwasanya ya emang lagi nggak pasti aja gitu. Jadi ya secara tak langsung ini berpengaruh juga gitu. Dan yang ketiga itu menurutku ini yang penting tapi kayaknya memang sudah termakan lah gitu bahasanya. Kayak apa? Kayak media sosial lah gitu, Kak. Ada apa sih dengan media sosial gitu? Menurutku media sosial itu kayak secara tak langsung itu sudah menciptakan ilusi bagi kita gitu. Maksudnya gimana tuh? Karena kan contoh kayak kita scroll TikTok. Dalam 1 menit kita tuh bakal menemukan konten berbeda-beda. Misalnya contoh ada kayak orang kaya yang memamerkan kekayaannya atau misalnya oh yang ada orang yang lagi pamer prestasinya atau misalnya ada yang lainnya juga atau misalnya pokoknya konten-konten yang random lah dalam 1 menit itu kita scroll tuh bakal beda gitu. FYP-nya juga beda-beda. Maksudnya apa? Itu secara langsung juga menciptakan ilusi gitu. Misalnya contoh buka media sosial lainnya atau apa Instagram dan sebagainya. Pasti kan setelah dibuka dia kan langsung minder, kok orang-orang pada gini ya gitu, pada apa, udah pada pamer kesuksesan atau apa, atau misalnya wah kuliah atau apa kerja. Ya tahu keirian itu menurutku hal yang wajar dan minder itu juga hal yang wajar sebagai manusia. Karena itu tadi ya namanya hidup itu akan selalu ada orang yang lebih pintar dari kita, ada juga akan selalu ada orang yang lebih kaya dari kita gitu. Maksudnya ya jadi ya yang terpenting itu bersyukur juga gitu. Nah, itu tadi karena sudah menciptakan ilusi, jadi tuh banyak hal yang kayak seakan-akan punya deadline gitu ya. Jadi kayak, oh berarti usia segini nih, usia 21 tahun udah sudah punya ini, usia 22 harus sudah punya ini, 23 harus sudah punya ini. Jadi kayak seakan-akan, wah kalau gua nggak bisa, berarti gua bukan kayak dia dong, berarti gua gagal dong. Enggak dong gitu. Jadi itu salah satu ilusi yang menurutku yang secara langsung tuh fatal karena bisa ganggu juga ke pikiran gitu. Kita tahu bahwasanya pikiran itu memiliki pengaruh lah terhadap diri kita. Maksudnya gimana? Kayak kalau kita misalnya kita bermonolog sama diri kita. Kalau kita bermonolog sama diri kita dan kita selalu afirmasi atau misalnya selalu memuji diri kita dalam arti itu kayak kita selalu mengucapkan hal positif lah gitu kayak, "Oh ya semangat ya, oke yakin kamu pasti bisa." Gitu. Kalau gagal ya coba lagi gitu, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Semuanya pasti akan berlalu gitu. Nah, itu secara langsung tuh kita
ada afirmasi, ada juga dukungan untuk diri kita gitu. Nah itu tadi, kenapa secara berlebihan kalau misalnya kita mengonsumsi media sosial itu ya itu dampaknya gitu. Makanya kita harus bisa memilah lah gitu sih menurut gue. Ya, dan yang terpenting itu terkadang sosial media itu atau media sosial itu hanya meng-highlight gitu kehidupannya yang melalui status gitu kan, real life-nya enggak. Misalnya gini contoh, aku di sini kan kayak beberapa kali buat status atau apa, kan nggak mungkin kalau misalnya aku bikin statusnya tiap hari belajar, ngapain kan, orang-orang pasti kayak, "Ih ngapain sih ini orang belajar?" Tapi kalau misalnya sesekali jalan-jalan, pasti ada aja yang berasumsi, "Wah ini duitnya banyak nih," padahal mah dia nggak tahu kan kita tabungnya berapa lama gitu. Jadi menurutku ini yang menjadi perbincangan yang, "Oh ternyata begini loh," gitu. Ternyata yang kita lihat di sosial media itu atau media sosial itu nggak sesuai dengan realita hidup gitu. Itu tadi mengapa bahwasanya di usia kita yang 20 tahun, yang terpenting tuh jangan terlalu termakan banyak lah, terutama dengan media sosial. Kenapa kalau lebih menekankan media sosial dibandingkan lainnya? Karena ini ilusi itu tajam banget gitu. Maksudnya kalau misalnya kita orang yang tergampang terpengaruh atau misalnya nggak punya identitas diri yang kuat, itu tuh bisa terpengaruh kayak, "Wah berarti gue harus begini nih, kalau misalnya nggak kayak dia berarti gue gagal nih. Kalau misalnya gue belum bisa segapai dia atau di usia gue yang seperti ini belum bisa melakukan hal yang seperti dia, berarti gue gagal nih." Jadi gitu. Jadi kayak secara tak langsung kayak membuat deadline yang seharusnya tuh nggak dibuat gitu. Karena apa? Karena ya kita tahu bahwasanya hidup itu kan bukan perlombaan gitu. Misalnya gini, aku bahas dari pengalaman pribadi. Aku ini kan sekarang tinggal di Tiongkok, tepatnya di kota Guilin gitu. Nah itu kan hal yang kupelajari itu salah satunya apa, kayak di sini tuh ada positifnya kayak mempercepat kedewasaan, mempercepat skill adaptasinya gitu, jadi kayak bisa lebih adaptif gitu dimanapun. Dan satu hal yang aku belajar yang penting bahwasanya tuh proses itu normal gitu, paham nggak? Misalnya kayak contoh yang di video sebelumnya aku sempat bahas kayak kemampuan belajar orang tuh beda-beda, bener nggak? Artinya apa? Karena kita tahu ritme kita beda-beda, terus juga yang tadi aku bilang layaknya sinar matahari, bahwa kita punya waktunya bersinar masing-masing. Jadi jangan terlalu memaksakan hal gitu. Jangan terlalu memaksakan hal yang di luar kendali kita. Itu sih lagi-lagi aku tekankan itu, karena menurutku itu penting sih. Nah itu, karena apa? Karena menurutku dari aku di sini pribadi, aku ngeliat lingkungan sekitar dan sebagainya banyak kok kayak usia 23 bulan di sini juga ada temanku yang S2 dan juga S3. Mereka itu masih melanjutkan pendidikannya gitu. Terlepas mereka di sini sebagai dosen atau apa, maksudnya karena mereka di sini melanjutkan kuliah, ya mereka kan juga secara langsung masih mencari ilmu gitu. Dan menurutku kesuksesan juga kan juga menurutku ini kayak subjektif juga gak sih gitu. Kayak setiap orang punya pandangan masing-masing gak sih gitu. Karena ya menurutku ya setiap orang ya ya udah gitu. Dan itu tadi ya jalur hidup orang tuh beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan. Dan hal yang aku pelajari selama aku di sini juga ada satu hal yang penting. Hidup itu tak selalu linear. Misalnya gini, kayak aku kuliah, sekarang ini kuliah, aku nih jurusan e-commerce atau pemasaran. Dulu aku SMK itu jurusan teknik elektronika. Apakah jauh? Menurutku jauh gitu Mas ya. Ya walaupun ada satu dua hal yang tapi jauh. Kalau sekarang tanya apakah pelajaran SMK itu lupa, aku lupa gitu. Tapi itu tadi, aku menikmati setiap proses dan menghargai setiap proses yang ada gitu. Dan nggak perlu ngeliat orang lain juga. Mungkin aku sesekali ngeliat orang lain di media sosial kayak, oh ini orang udah gini, oh ini orang misalnya udah begini, atau misalnya udah kerja dan apa. Kan kita juga nggak tahu struggle-nya dia yang sebenarnya terjadi itu apa. Misalnya masalah di rumah, masalah hidup dia dan sebagainya, kita kan nggak pernah tahu. Karena kan nggak semua orang kan mau cerita maksudnya gitu kan. Karena mungkin kita hanya bisa menerka-nerka gitu. Itulah kenapa kita sebisa mungkin harus bisa membalut rasa keminderan kita atau keirian kita dengan sesuatu hal yang baik gitu. Misalnya kayak, oh kita iri, oh berarti kita harus bisa seperti dia nih. Tapi itu tadi nggak semua cara tuh sama gitu. Maksudnya gimana? Kayak kita nggak usah terlalu jadikan masalah atau oh ini kita harus iri nih, harus seperti dia nih, nggak perlu gitu menurutku. Karena semua orang itu punya kemampuan masing-masing gitu. Kelebihan dan kekurangan tuh ya menurutku itu suatu hal yang bagian manusiawi sebagai kita manusia atau makhluk hidup gitu ya. Nah itu tadi yang terpenting ya menurutku dengan episode ini yang pembahasannya menurutku yang sederhana ini semoga bisa dipahami ya. Jadi terus itu tadi terakhir ya mengenai solusi yang atau misalnya kayak perubahan yang mungkin kita bisa lakukan kayak hal sederhana misalnya kayak aku percaya bahwasanya satu tak ada yang instan. Tapi itu tadi karena tak ada yang instan, aku percaya bahwasanya Tuhan akan memberi apa yang kita impikan ketika kita sudah siap. Itu sih aku percaya. Lalu ya terus juga hidup itu bukan perlombaan, bukan deadline gitu. Kayak wah harus seperti ini, harus seperti ini. Menurutku enggak. Tetapkan untuk diri sendiri dulu aja gitu. Atau misalnya juga realistis dengan ada realitas kehidupan. Maksudnya gimana? Di kehidupan kita seperti apa? Karena setiap orang beda-beda. Ada yang kaya banget, ada yang kaya, ada yang mohon maaf, ada yang menengah ke bawah, ada yang miskin atau dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena takdir orang beda-beda gitu. Dan itu tadi hidup itu bukan perlombaan gitu. Ada juga kan contoh misalnya kayak tanteku yang sekarang baru kuliah S1 gitu di usia 40 tahunan. Kan itu tadi bahwasanya hidup itu bukan perlombaan. Pada akhirnya kita akan mengerti bahwasanya oh semua orang itu punya waktu masing-masing, ada waktunya mereka bersinar terang, oh mungkin ada waktu sesekali cahayanya redup atau apa, kan nggak tahu kita namanya hidup. Ibaratnya roda berputar lah, kita tahu dengan istilah ini lah gitu kan. Dan juga
fokus pada langkah-langkah kecil yang kita lakukan saat ini gitu, dan bersyukur juga pada progres kecil yang kita ciptakan atau yang berhasil kita lakukan lah gitu. Dan bahwasanya menurutku ini jangan sesekali untuk kayak merasa gagal lah gitu. Mungkin gagal oke, manusiawi, tapi tetap kita ngerasa bahwa selalu evaluasi, refleksi, atau mungkin terus konsisten terhadap hal yang kita lakukan, atau mungkin terhadap mimpi-mimpi yang ingin kita impikan gitu, yang ingin kita capai gitu. Dan juga mungkin juga bisa buat target-target kecil gitu untuk diri kita. Oh, untuk jangka panjang misalnya target mingguan, target bulanan, atau mungkin target tahunan juga gitu. Jadi jangka pendek, jangka panjang, dan juga jangka menengah gitu. Jadi yang terpenting aku percaya bahwa usia 20 tahun itu emang jujur untuk sukses itu kayaknya bukan impossible, tapi menurutku susah gitu. Kecuali emang kaya banget gitu, kecuali emang kita terlahir dari keluarga yang kaya, berarti itu mah ya gampang gitu. Tapi itu tadi, karena kita mungkin istilahnya pemerintis lah gitu ya. Jadi kayak percaya pada proses yang kita lakukan, perlahan-lahan bisa memilah media sosial dengan baik gitu, dan juga fokus pada mimpi-mimpi kita, dan semoga teman-teman semua bisa tercapai juga mimpi-mimpi teman-teman di masa depan nanti. Percaya pada setiap proses yang kita lakukan, percaya pada ritme diri sendiri, percaya bahwa Tuhan akan memberikan ketika kita semua sudah siap untuk bisa memegangnya, untuk bisa memilikinya, untuk bisa mempertanggungjawabkannya. Ya itu saja untuk episode 2 kali ini di serial Refleksi Tengah Jalan. Semoga semua teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran baik, dan juga tolong bantu ingatkan aku juga karena aku juga di sini sambil belajar, dan terima kasih. Salam.